Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada di episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Pengkhotbah dan kita telah sampai di pasalnya yang ke-6, dan saya ingin ingatkan bahwa kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo dari sisi pandang manusia. Ini tentang penglihatan manusia untuk banyak hal, dan bukan hanya tentang persetujuan Allah terhadap semua yang ia katakan. Namun Allah ingin memberikan kita gagasan tentang opini dari manusia yang paling bijaksana, yaitu Salomo yang paling bijak sepanjang masa dan melihat hal-hal dengan matanya sendiri, jauh dari Allah dan ada dalam pemisahan dari Allah. Tapi untuk mengetahui pikiran Allah tentang semua masalah, Anda harus membaca seluruh Alkitab, hikmat Allah, hikmat yang agung. Kita telah sampai dalam pasal 6, dan untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, Saudara Ishak Elia, selamat datang. Terima kasih. Saudara Faiz Fuad, selamat datang. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Ishak, ayat 1 berkata, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Apa yang dibicarakan? Baiklah, pada awalnya hal yang baik bahwa Salomo di sini mengaitkan hadiah itu kepada Allah. Ini adalah awalannya, hal pertama yang baik seseorang diberi oleh Allah. Hal yang baik untuk kita semua. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Hal baik yang kita miliki, bahkan jika kita bekerja dan mengusahakan pekerjaan atau proyek, kita harusnya mengerti bahwa setiap berkat yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Kedua, tidak berkurang apapun. Ini juga merupakan kata-kata yang sangat bagus. Allah mengatur semuanya agar manusia tidak berkekurangan, namun bukan hanya agar manusia tidak berkekurangan, tapi di sini ia berkata ia tak kekurangan satu apapun yang diingininya, maka Allah meningkatkan kemurahannya dengan sangat. Ketiga, ia berkata bahwa adanya kejahatan yang menyedihkan, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang bisa menikmatinya, bisa karena ia mati dan tidak bisa menikmati kebaikan, atau ia masih hidup, tapi tidak bisa menikmati kebaikan dari kondisi dan kesehatan, juga dari kondisi psikologis. Ini bencana yang sangat menyedihkan, tapi saya ingin merangkum ini dari pelajaran kerohanian. Ada banyak orang yang memiliki kebaikan dunia, tapi mereka tidak bisa menikmatinya, bukan hanya kesehatan fisik. Contohnya seseorang yang memiliki penyakit, menjauhkan diri dari berbagai makanan, tapi faktanya orang aneh ini bisa jadi adalah iblis itu sendiri. Ketika iblis mengambil alih kebaikan yang saya miliki, yang Allah berikan kepada saya, ia mengambil dan memberikan saya rokok, alkohol, narkoba, memberikan kepada saya hubungan yang tidak sehat. Ia mengambil kekuatan dan uang, juga kekuasaan, dan di fase ini manusia menyerupai wanita pendarahan yang menjumpai Kristus untuk menghentikan pendarahannya, seolah pria yang sedang berdarah. Ia memiliki banyak, namun tidak bisa menikmati karena pendarahan. Pertanyaannya, apakah Anda merasa ada yang berdarah di dalam hidup Anda? Punya banyak hal tapi tidak bisa menikmatinya. Faktanya, tidak ada kesenangan sejati jika hubungan kita jauh dari Allah. Tentunya. Hubungan dengan Allah adalah kesenangan rohani yang pertama-tama. Hubungan dengan Allah akan membuat manusia bisa menikmati pemberian dari Allah dan tidak kekurangan satupun dari setiap pemberian itu. Baik, oke. Dr. Faiz dimulai dari ayat 3 adalah contoh lain. Ia berkata, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan,
bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Apa maksudnya? Salomo melanjutkan pembicaraannya tentang tragedi yang ia lihat di dunia ini. Maka ia berbicara mengenai tragedi dari seseorang yang Tuhan telah berikan banyak hal. Dan yang memiliki banyak anak, ia berkata bahwa anaknya bisa mencapai 100. Namun masalah dari orang ini adalah bahwa ia tidak merasa puas walau Allah telah memberikan banyak hal tapi ia tetap tidak puas. Ia tidak merasa cukup. Maka ia khawatir dengan dirinya sendiri bahwa ia mengabaikan anak-anaknya. Maka ketika ia hidup sangat lama, ia mengabaikan anak-anaknya dan ia khawatir dengan dirinya sendiri, anak-anaknya tidak mempedulikan dia. Tidak memiliki harga diri dan juga umur tua. Maka ketika orang ini mati, tidak ada yang mempersiapkan kuburan untuk seseorang yang tadinya orang kaya. Maka ia dikuburkan dengan tidak pantas dan orang Yahudi terlalu peduli tentang penguburan. Kita membaca banyak tentang seseorang yang telah dikubur di kuburan para raja, yang satu lagi dikubur seperti anjing. Penguburan sangatlah penting bagi orang Yahudi dan jika penguburan itu hebat, artinya itu menghormati orang yang dikubur. Namun walaupun kekayaan dari orang ini dan anaknya yang banyak, ia dikuburkan dengan tidak pantas. Maka di sini ia berkata seolah ia tidak pernah hidup atau hidupnya tidak berharga karena ia seperti anak yang gagal lahir. Anak yang gagal lahir adalah bayi yang belum berkembang yang meninggal saat lahir. Anak yang gagal lahir lebih baik dibanding dia. Ibunya hamil dan tidak memberikan kebaikan untuk dia. Ia memberikan dia nama tapi ia tetap tidak bisa menggunakannya untuk bayinya sendiri. Seolah ia tidak ada, seolah ia dan kekosongan adalah hal yang sama. Di sini orang itu hidup sangat lama tapi sayangnya ia tidak merasa puas dan mati tanpa dihormati. Tragedi ini adalah hal yang membingungkan bagi Salomo. Jadi Anda berkata bahwa dalam kematian sekalipun, ia bisa dikuburkan tanpa rasa hormat. Ya. Karena ia tidak menghormati anak-anaknya dalam hidupnya, maka anak-anaknya pun tidak menghormati dia dalam kematiannya. Ya. Terkadang bahkan sebelum ia dikubur, selagi ia masih di kasur, ada pertengkaran terkait hak waris. Padahal ia belum dikubur, seolah ia tidak melakukan cukup baik, maka ia tidak mendapatkan Benar. sesuatu yang baik. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya mendorong Anda untuk menghubungi kami. Dan dengan kasih karunia Tuhan, kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami. Orang kaya sama seperti orang miskin, hanya memiliki makanan 3 kali sehari, ia tidur di kasur, ia bisa hidup sedikit lebih lama dibanding orang miskin, tapi ketika ia mati, ia ditutupi kain kafan tanpa kantung. Merupakan hal yang sia-sia untuk seseorang menghabiskan hidupnya, mencari sesuatu yang tidak membawa kebahagiaan maupun dalam dunia atau dalam kekekalan. Sayangnya, beberapa dari kita mau menghabiskan hidupnya di dalam bagian ini, bagian hidup di mana kita hanya berputar-putar mencari kekosongan dalam hidup. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Saya punya pertanyaan di Silakan. ayat yang ke-7 yang mengatakan segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Mulut berarti tubuh. Maka menurut saya adalah bahwa tubuh tidak puas, tapi di sini dikatakan jiwanya yang tidak puas. Maka apa hubungan antara tubuh dan jiwa? Apa hubungan antara jiwa dan tubuh di ayat ini? Sebenarnya ini pertanyaan yang bagus, ini berkaitan dengan penggabungan sehingga kita bisa menganalisa permasalahan dari keseluruhan kitab Pengkhotbah. Tentunya pekerjaan manusia adalah untuk mulutnya, maka ia bekerja untuk roti seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Untuk makan roti. Untuk makan roti. Ini berhubungan dengan tubuh. Kalau begitu, meskipun jiwa tidak puas, manusia tetap berpikir dengan benar. Jiwa Salomo tidak terpuaskan dengan kekayaan atau makanan. Atau apapun, tidak karena posisi. Jiwa adalah hal yang berbeda. Perlu kita ingat manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Seseorang berkata Allah bertujuan menempatkan roh di bagian pertama. Lalu jiwa dan tubuh melayaninya. Namun setelah kejatuhan, manusia seolah berubah. Ia menjadikan tubuh sebagai hal yang utama. Maka jika ia menjadi lebih pintar, ia akan mencari ketenangan dalam jiwa. Dan untuk roh
Anda merasakan bahwa sudah selesai, bagian yang terhubung dengan Allah sudah mati, kematian ada sebagai bentuk dari pemisahan. Sebenarnya masalah tentang kitab pengkhotbah adalah pencarian sesuatu yang bisa memuaskan jiwa yang berlawanan dengan tubuh. Hal yang sama seperti setelah kejatuhan yang terjadi dengan Adam dan Hawa di taman. Maka solusinya bukan itu, saya tidak bisa hanya memuaskan tubuh agar jiwa saya terpuaskan. Roh yang pertama. Tepat sekali, jika roh telah terpuaskan, jiwa akan tenang dan kesatuan menjadi tenang. Saya bisa melihatnya dalam persahabatan dengan Allah. Mazmur 63 contohnya. Apa yang Daud katakan di padang gurun Yehuda, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Perhatikan, jiwaku haus kepadamu. Jiwaku. Ini yang pertama. Tubuhku rindu kepadamu. Kemudian hal yang pertama, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Ini adalah roh. Jiwaku haus kepadamu, ini adalah jiwa. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Lalu ayat 5, jiwaku dikenyangkan seperti dengan lemak dan sumsum. Ini merupakan kepuasan dari jiwa. Lemak dan sumsum berhubungan dengan persahabatan dengan Allah, yang membuatnya bernyanyi di padang gurun Yehuda, padang gurun pujian, ucapan syukur, Mazmur 63. Ini adalah contoh. Ia ingin agar jiwanya terpuaskan, dan jiwa tidak terpuaskan dengan cara memuaskan daging, tapi dengan roh. Baik, pikiran yang agung bertujuan untuk memuaskan roh terlebih dahulu. Jika roh benar-benar terpuaskan, maka jiwa Tepat. akan terpuaskan, akan tenang dari dalam, dan tubuh juga akan terpuaskan. Benar. Dr. Fayez, ayat 8 berkata, karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi ia menyamakan antara orang pintar dan orang bodoh. Kematian akan mengakhiri keduanya. Ia membicarakan tentang kekhawatiran tentang masa depan ketika kematian datang. Keduanya, orang pintar dan orang bodoh, hidupnya akan berakhir. Maka kesenangan dan nilai dilihat dari manusia saat masih hidup. Maka ketika ia katakan penglihatan dari mata adalah bahwa seorang masih hidup, penglihatan dari mata lebih baik dari kematian, lebih baik dari membayangkan hawa nafsu, berarti lebih baik dari kematian. Kematian akan mengakhiri semuanya. Maka ia takut akan kematian, khawatir akan kematian. Tentunya semua harapan berhubungan dengan kehidupan dan kematian akan mengakhiri semuanya. Tentunya ini mengingatkan saya kepada Rasul Paulus di Filipi 1 ayat 21 ketika ia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka saya hidup untuk tujuan Kristus dalam hidup saya yang berasal dari Kristus. Ya, Saya hidup sehingga Kristus dimuliakan. Anda Paulus tidak akan mendapatkan sesuatu atau membuat keuntungan? Ia berkata, ya aku akan mendapat keuntungan. Kapan? Ketika saya ketika mati. saya mati. Namun selama saya hidup, dia akan mendapat keuntungan dari keberadaan saya di sini. Ia akan mendapatkan sesuatu dari keberadaan saya di sini. Ia akan dimuliakan dari keberadaan saya di sini. Hanya satu orang, yaitu Kristus. Saya akan mendapatkan sesuatu ketika saya mati. Tentunya ini bertentangan dengan apa yang Salomo katakan. Ia mengatakan bahwa kematian akan mengakhiri semuanya, maupun orang pintar ataupun bodoh. Orang kaya atau miskin tidak akan mendapatkan apapun dari kematian. Kita akan tetap mengulang untuk hadirin bahwa ini adalah pandangan abstrak dari Salomo tanpa bersandar kepada hubungan yang agung. Ya, Saudara di Ishak, bawah matahari ayat- melihat ke bawah. Matahari tidak ada hubungan dengan apa yang ada di atas Tepat matahari. sekali. Saudara Ishak, ayat 10 berkata, apapun yang ada sudah lama disebut namanya dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Saya ingin tahu arti dari ayat ini dan siapa musuh dia dan siapa yang lebih kuat dari dia. Ia ingin memberitahu kita bahwa yang telah diberikan nama sejak dahulu adalah Adam dan seluruh umat manusia. Kita tahu manusia tidak bisa melawan seseorang yang lebih kuat dari dia, tidak bisa. Allah Maha Kuasa lebih kuat dari manusia, lalu ia katakan Allah telah tetapkan, sama seperti filosofi fatalisme, ini ketetapannya dan sudah menjadi takdir Allah. Hal paling menyakitkan bagi Salomo tentang kata-kata ini adalah kematian. Ia berkata bahwa karena Allah menetapkan dia untuk mati pada akhirnya. Lalu apa yang bisa manusia lakukan sebelum kematian? Namun syukur kepada Allah bahwa dalam perjanjian baru dan dalam iman Kristen yang telah kita mengerti sebelumnya dari Dr. Fayez, kematian untuk orang percaya adalah keuntungan. Yang jauh lebih menyedihkan bukanlah kematian dari orang percaya, namun dari yang jauh dari Allah karena tidak ada pengharapan. Karena kematian tanpa Kristus adalah bencana yang sangat besar. Namun bagi orang percaya, kematian bukanlah bencana sama sekali, melainkan keuntungan. Oke, jika seseorang dalam kelemahannya secara umum, umat manusia, tidak bisa melawan orang yang lebih kuat, ia tidak bisa mengubah rencana dari Allah. Ia tidak bisa berkata kepada Allah, mengapa engkau membuatku seperti ini? Allah memegang kendali.
Tapi mohon beritahu juga tentang pewahyuan agung tentang hubungan dari Allah dengan kita dan untuk kita. Maksudnya apakah Allah musuh kita? Apakah Allah mengawasi kita? Apakah Allah sombong dan sedang menunggu kita untuk membuat kesalahan agar bisa memukul kepala kita? Untuk memusnahkan kita? Siapa Allah untuk saya? Izinkan saya membaca ayat ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengadakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia jika ia tidak memberikan anaknya yang paling berharga dan memberikan dia untuk saya setelah melakukan semua ini? Untuk saya, bisakah dia menentang saya? Atau bisakah dia bermaksud buruk terhadap saya? Pikirannya selalu baik untuk kita. Rencananya yang dia miliki untuk kita adalah untuk kebaikan kita dan bukan untuk kejahatan. Alkitab berkata jika Allah di pihak Untuk kita, kita. di sisi kita, Ya. milik kita, maka siapa lawan kita? Allah dengan segala kemampuan dan kepemilikan, kasih sayang dan pencapaian, semua ini telah menjadi milik kita. Maka siapa yang dapat melawan Lawan kita? kita. Lalu untuk melengkapi ini saudara ayat, Allah tidak pernah memusuhi siapapun, bahkan tidak memusuhi pendosa. Intinya adalah Allah beserta kita sebagai orang percaya. Pemikiran ini 100% benar, tapi pertanyaannya apakah Allah membenci orang berdosa? Allah tidak membenci orang berdosa, Allah tidak membenci siapapun. Bukti yang pertama adalah bahwa Allah dari kekekalan atau dari semula telah berkata anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Allah tidak menciptakannya menjadi musuh. Hal kedua adalah Allah memanggil semua orang, ia yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ia berkata, datanglah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi ketenangan. Maka Allah tidak bermusuhan dengan siapapun. Namun saya menjadi musuh Allah ketika saya menolak untuk berdamai dengan dia. Ini adalah masalahnya. Dan sepanjang sejarah Allah tidak pernah menggunakan otoritasnya selain untuk memberkati manusia. Maka ini berarti bahwa Allah tidak akan menggunakan kekuatannya untuk melukai siapapun, bahkan jika manusia itu adalah pendosa. Panggilan Injil adalah bukan agar Allah mendamaikan dirinya dengan Anda, tetapi berdamailah dengan Allah. Maka sisi yang bermusuhan dan pertarungan adalah manusia, bukan Allah. Dalam setiap kasus, Allah mengulurkan tangannya untuk mendamaikan diri, tetapi sayalah yang memutuskan untuk berdamai dengan Allah Benar. atau tidak. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Di ayat 9, lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apa yang ia maksud? Apa yang dimaksud melihat saja daripada menuruti nafsu? Melihat saja berarti manusia yang hidupnya berkelanjutan dilihat oleh mata. Lebih baik daripada ketika hidup itu berakhir, karena kematian akan menjadi kehilangan besar bagi manusia, maupun ia bijak atau bodoh. Baik. Dr. Fayez ayat 12, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu, yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Kita harus berhenti sejenak di ayat 12. Faktanya, Salomo memiliki dua masalah dan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, di manakah kebaikan? Siapa yang memberitahu kita di mana kebaikan itu? Pertanyaan kedua, siapa yang bisa memberitahu kita tentang masa depan? Terkait pertanyaan pertama, siapa yang dapat mengetahui apa yang baik bagi manusia? Dia tidak mengetahui di manakah kebaikan. Jika ia bertanya kepada orang percaya yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, ia bisa memberitahu Salomo di mana kebaikan itu. Pertama, Salomo, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Atau kita bisa beritahu dia siapa mendapat istri, seorang yang bijaksana yang dari Tuhan mendapat sesuatu yang baik. Kita bisa berkata kepada dia bahwa Tuhan memerintahkan bahwa kebaikan karunia akan mengikuti kita seumur hidup kita. Anda seharusnya sudah tahu ayat ini dari Mazmur 23 yang ditulis oleh Daud. Tidak. Kita bisa beritahu Anda sebagian untuk mengatakan kesimpulannya kita tahu sekarang. Kita diyakinkan bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka Salomo dengan segala wawasan pengetahuannya bertanya, siapa yang bisa beritahu aku di manakah kebaikan? Namun orang percaya manapun bisa berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Maka kebaikan berhubungan dengan Tuhan dan Tuhan sendiri Kebaikan. adalah kebaikan. Namun saya ingin mendapat komentar tentang kehidupan seseorang. Ia berkata, waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Ia menyebut ini sia-sia dan ditempuhnya seperti bayangan. Apa yang Anda lihat dari perbandingan kehidupan manusia? Yaitu adalah hidup yang singkat.
Hari-hari kita di dunia adalah bayangan dan sama seperti lebar tangan, sama seperti bola benang. Maka hari demi hari lewat begitu cepat, bagaimana kita tidak menikmatinya dengan kebaikan waktu yang singkat ini. Dan mengambil keuntungan darinya untuk bersiap untuk hari yang panjang yang akan kita lalui di kekekalan. Benar. Tapi ia berkata, siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi sesudah dia? Ia berbicara tentang masa depan dan bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Ya. Apakah Alkitab tidak memberi kita pengetahuan akan apa yang terjadi di masa depan? Menurut saya jika Salomo bertanya kepada siapapun dari orang percaya dengan anugerah yang memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus dan berkata apa itu masa depan, apa yang menunggu kita di sana, kita akan beritahu dia bahwa sebagai orang percaya kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kekasih kita yang bisa datang hari ini. Jika Tuhan datang hari ini, ia juga akan bawa bersamanya orang yang mati dalam Kristus. Kita yang masih hidup akan diubahkan dan akan bertemu Kristus di awan di udara. Ia akan membawa kita ke rumah Bapa dan di bumi akan ada jeda yang menyeramkan. Masa sisaan yang akan bertahan selama 7 tahun. Selama 7 tahun Tuhan akan muncul. Kita bisa memberitahu dia tentang kerajaan milenium dan pada akhir dari kerajaan milenium para hakim kehidupan. Kita bisa beritahu dia bahwa setelah ini akan ada surga baru dan dunia baru. Tuhan tidak membiarkan kita bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi, tidak mengetahui apapun tentang apa yang akan terjadi, tapi Tuhan memberitahu kita semuanya. Ia menyerahkan kepada kita apa yang menanti di masa depan. Jadi Anda tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Dan saya pun akan tahu, kita tidak menggunakan bintang seperti yang orang katakan. Setiap awal tahun, Anda menonton program acara yang mengundang cenayang, yang berkata tentang hal ini, hal itu, terjadi tahun lalu, sekarang beritahu saya apa yang terjadi di tahun yang baru nanti. Dan Anda akan mendengar hal aneh dan luar biasa. Namun Alkitab telah memberitahu kita sudah tahu apakah karena Allah menginspirasi kita? Tidak. Allah menyatakan kepada kita di Alkitab bahwa Dia adalah Raja dan Tuhan segala waktu. Kita tahu hari esok dan seperti Anda katakan kita menunggu kedatangan Tuhan dan kita tahu apa yang terjadi di bumi penuh masalah dan kita tahu Kristus datang dan bertahta atas dunia. Kita tahu bahwa setelah bumi ini dan setelah surga ini akan ada bumi baru dan surga baru. Kita tahu masa depan dan kita mengetahuinya karena kita memiliki hubungan yang agung. Kita tahu apa yang terjadi setelah kematian. Dan apa yang terjadi setelah kematian? Masalahnya di sini cukup besar dan yang membuat Salomo sedih adalah ia akan mati dan semuanya selesai. Tidak, siapa berkata bahwa setelah mati ceritanya berakhir saat itu? Siapa yang memberitahu saya setelah mati? Kristus membawa hidup dan pelanggaran kepada terang melalui Injil. Yang terjadi setelah kematian akan diketahui. Baik, kita akan dengarkan komentar dari hadirin di studio. Silakan. Jika Anda ingin merasa puas dan hidup dengan tenang, kerohanian Anda harus dipuaskan dengan hubungan dengan Allah. Semuanya akan melelahkan Anda, bukan membuat istirahat. Baik. Jadi seberapa diberkati kita dengan firman Allah yang menunjukkan kita apa yang telah terjadi setelah kematian dan apa yang ada di masa depan, ini memberikan kita damai dan kepastian dalam hati. Baik. Semua kebaikan yang manusia miliki maupun kekayaan, kesehatan, harga diri, hadiah yang berbeda, semua hal ini adalah pemberian dari Allah. Jika manusia diyakinkan dengan konsep seperti itu akan melindungi dia dari dosa, kesombongan, dan juga hatinya akan selalu bersyukur. Baik. Kematian bukanlah akhir. Setelah kematian akan ada permulaan hidup yang baru, di mana kita akan hidup dengan Allah, dan ini adalah hal yang terbaik. Untuk melanjutkan gagasan dari saudara Nader tentang hadiah yang Allah berikan kepada kita, saya harap kita menggunakannya, karena itu bisa direnggut niat jahat. Saudara Efraim? Saya sangat senang dan bahagia dengan firman Allah, karena orang paling bijak sepanjang masa dan generasi berhenti sebelum menjawab pertanyaan karena ada banyak yang tidak bisa ia jawab. Tapi Roh Kudus menyatakan kepada orang yang paling tidak percaya melalui firman Allah hal-hal besar tentang masa depan dan setelah kematian dan segala yang membuat orang percaya hidup bahagia dan mau menunggu Tuhan. Untuk menjalani kehidupan yang singkat dalam dunia dengan penuh damai dan penuh sukacita, kehidupan rohani saya harus dipuaskan oleh Tuhan. Dalam masa sulit saya, iblis selalu mengatakan kepada saya bahwa Allah menentang manusia, menentang saya dan menciptakan saya untuk menyiksa dan membuat saya letih. Tapi saya telah mengerti dari Alkitab bahwa Allah menciptakan manusia dan ia sangat senang dengan manusia. Ia juga menginginkan bahwa semua manusia untuk diselamatkan. Maka ketika saya mengikuti dosa, saya mengambil perilaku diperbudak oleh dosa dan bukan dibebaskan oleh Allah. Maka diberkatilah yang menyerahkan segalanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan Kita memberkati lanjutkan Anda. diskusi di episode selanjutnya.
إله أعيش في رضاه. أحيا لمن بموته منابع الحياة. أحيا قويا صابرا في الضيق والعناء. أحيا شجاعا ثابتا بصادق الوفاء. يا سيدي الإله يا واهب الحياة، حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سواه، في الحق لا سواه. أحيا صديقا مخلصا في البذل والعطاء. أحيا كريما طاهرا والقلب في صفاء. أحيا وديعا راجيا سلامة الأبرار. أحيا سعيدا ناظرا مجد المسيح البار. يا سيدي الإله يا واهب الحياة، حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سواه، في الحق لا سواه. أحيا وافيا للذي قد مات بالصليب. أحيا مذيعا مخبرا عن حبه العجيب. أحيا لمن أحبني مخلصي الجريح. أحيا وافيا شاهدا لسيدي المسيح. يا سيدي الإله يا واهب الحياة، حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سواه، في الحق لا سواه. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.